Ingkang kula hormati tuan rumah Pak Lo keluarga, ingkang kula hormati para binispo dusun Desa Bandung, Desa Bandung, Kecamatan Prambon, dusun Beringin. Ingkang kula hormati sederek-sederek ingkang rawuh datang panggilan ini, saudara-saudara sekalian, para pengurus forum peduli masyarakat Bandung yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin mawon ini ya, sekali lewat nih, kelewat kebablasan yang respon bensin. Ya. Kali malih mengikuti perkembangan ini sejak pengajuan permohonan PTSL yang kita tujukan kepada Desa Bandung, kepada pemerintah Desa Bandung. Kok perkembangannya saya panas. Mungkin saya awali ya, pada saat itu kan dari Ketua Forum Peduli Masyarakat Bandung menyampaikan ada keinginan masyarakat Bandung ingin mengikuti program PTSL. Yang kebetulan bahwa kita memang pernah mengikuti program ini dan berpengalaman di dalam melaksanakan program ini. Mungkin kalau saya merasa saat ini mungkin hambatannya nggak sebesar pada saat kami dulu. Kami dulu, khususnya Desa Ngepung, biasa saya bawa dari Desa Ngepung itu mengajukan PTSL itu awalnya dimulai dari Forum Peduli Masyarakat Ngepung. Itu 238 orang. 238. Kita ajukan tuh mulai tahun 2020. Sehingga bisa terlaksana dari tahun 2022, 2 tahun. Memang ternyata hambatan pertama itu timbul adalah dari pemerintah desa. Nah, pemerintah desa hambatannya itu pertama hambatan itu adalah karena apa? Karena kaitan biaya. Mongko jane ikuti nggih program PTSL ini. Iki kula wali ya terkait program PTSL. Bahwa program PTSL ini dilaksanakan pemerintah pusat dengan tujuan pertama agar masyarakat ini segera tanah-tanahnya ini mendapat kekuatan hukum tetap. Kekuatan hukum tetap. Yang kedua terkait pendataan. Seluruh Indonesia ini banyak tanah yang belum memiliki sertifikat, tanah yang bertuan dan belum memiliki sertifikat. Khususnya tanah-tanah yang dimaksud itu tanah memang di luar Jawa, Pak. Di luar Jawa ini kan memetak-metak tanah ini, kelompok tani mengambil dari perusahaan, sebagian perusahaan rekomendasi kabupaten, sehingga tanah-tanah itu menjadi tanah hak garap. Ya. Nah, oleh karena itu di dalam pelaksanaan PTSL ini melibatkan 3 menteri, kesepakatan bersama SKP 3 menteri, yaitu Menteri Tata Ruang, ATR, dan Badan Pertanahan Nasional. Terus kedua adalah Menteri Desa Tertinggal, biyen diarani Menteri Transmigrasi. Yang ketiga adalah terkait dengan
kedudukan ini itu Menteri Dalam Kependudukan, Menteri Dalam Negeri, tiga menteri ini melibatkan. Nah, terus kemudian itu terkait dengan syarat, syaratnya itu maka yang mengatur adalah keputusan SKB 3 menteri, ada 9 datum, dan yang poin-poin penting itu ada 3 datum, datum 3, datum 7, dan datum 8. Datum 3 pada intinya memerintahkan kepada bupati dan wali kota untuk membiayai program pra PTSL. Jadi saat jaringan PTSL. Karena apa? PTSL ini dibiayai langsung oleh pemerintah pusat. Biaya pemerintah pusat. Yang saya buat contoh adalah yang kami alami pada tahun 2002 itu kuotanya Kabupaten Nganjuk karena dikurangi pada waktu itu ada COVID Corona itu 11.000. Dari 11.000 itu biaya pemerintah pusat itu adalah 8,7 M, lebih gede ya pemerintah. Nah, artinya secara teknis sebenarnya kalau pemerintah daerah Kabupaten Nganjuk khususnya mempunyai keinginan yang bagus, kalaupun program ini tidak bisa dianggarkan tahun ini kan bisa tahun berikutnya, bisa maksimal bisa, karena biaya itu tidak besar ya kalau ditindaklanjuti betul-betul oleh pemerintah daerah. Karena apa? Di bawah pemerintah daerah yang lebih sangat berkepentingan, yang sangat dibutuhkan adalah pemerintah desa. Dalam hal apa? Rekomendasi, tanda tangan kepala desa, penjelasan, pernyataan tentang masalah tanah itu sendiri, apakah itu tanah berasal dari waris atau jual beli. Yang pada intinya adalah data tanah itu memang belum pernah disertifikatkan. Nah, kemudian pada datum 7 itu diatur pembiayaan pra PTSL. Jadi kecil sekali pembiayaan pra PTSL. Itu diatur per wilayah. Wilayah Indonesia Timur itu Irian Jaya, Maluku, itu biayanya adalah Rp450.000. Hari ini sebenarnya teman-teman yang anak-anak muda ini bisa mengakses ya, dibuka aja di YouTube tahu SKB 3 menteri, SKB 3 menteri ada itu 450 untuk wilayah Irian Jaya, Maluku dan sekitarnya, wilayah Indonesia Timur. Terus yang kedua, urutan kedua turun lagi agak lebih murah adalah wilayah Indonesia Barat, Padang, Aceh, ya, kawasan sana itu 350. Terus kemudian menurun lagi adalah Indonesia bagian tengah, Kalimantan, Lampung, Bengkulu sampai di sini itu 250. Terus kemudian untuk wilayah Indonesia Jawa dan Bali itu Rp150.000. Artinya memang ditentukan batasan-batasan itu. Dan kemudian saya mencoba dari 150 itu kira-kira cukup atau tidak. Ini saya alami. Karena ternyata dari penjelasan SKB 3 menteri itu yang diperlukan pembiayaan itu sebenarnya adalah terkait akomodasi. Umpama paribasane wirawiri ning Nganjuk misalnya, kalau ada kekurangan kesalahan dan lain sebagainya. Terus kemudian adalah biaya pemberkasan. Umpama nggih jujur mawon nggih dikirim Pokmas nggih panitia kelompok masyarakat. Itu nanti kan berkas ini kan beberapa lembar ya, lampiran fotokopi dan lain sebagainya, nulis. Inilah biaya-biaya itu. Ya. Nanti mungkin kita ada sedikit gambaran-gambaran rincian. Ya. Nah, jadi itu 150 itu, kalau saya kemarin ya, saya
yang kami laksanakan kemarin adalah ini sistematik lengkap. Yang dimaksud sistematik lengkap itu sudah studi. Artinya masyarakat itu yang melengkapi. Jadi kita hanya mengeluarkan formulir, kita serahkan pada para peserta pokmasnya ini. Mungkin diantaranya ada yang ditandakan materainya, itu kan ada. Yang bersangkutan yang memberikan materai. Terus kemudian terkait patok Pak, nah ini loh ya. Yang biasanya membuka ini patok. Mongko pengertian masyarakat sampai hari ini seolah-olah patok ini kan yang standar di patok itu produksinya negara, BPN dan sebagainya. Dan ini proyeknya masuk ke patok ini, materai ini buat apa? Nah sebenarnya kalau saya mau tanya, jenengan gak ada tanah ini kan batasnya nanti. Batasnya kan dia patok toh. Berarti sudah ada patoknya. Malah justru tanah kalau tidak berpatok itu akan menjadi tanda tanya, menjadi persoalan gak diwates. Gitu. Dan patok itu tidak ada standar, itu berdasarkan kesepakatan para pihak potong ini. Itu tidak ada standarnya, sehingga tidak perlu patok. Dan kejadian ngepung Pak, ini ngeri Pak ya, proyek patok itu sampai diologi sama orang-orang yang mengerti ya, yang pertama orang. Jadi wis baru wongi baru baca ini patok. Jadi dikujukan wong gede baca ini patok. Impun baru diukur kok baca ini patok. Itu tuh. Nah terus di dasar itu. Nah apalagi dijelaskan di dalam SKP 3 Menteri itu bahwa pengukuran itu tidak berdasarkan luasnya. Karena sistematis ini melalui BPS-nya, GPS-nya. Jadi itu batas ya, yang menunjukkan batas tanah-tanah itu, tanah masing-masing para pihak itu sudah ada. Karena apa? Bahwa desa yang mengajukan itu persyaratan, salah satu persyaratannya adalah mengajukan peta dina desa. Artinya petanya desa, misalnya desa Batu ini dikirim ke BPN, dikonek nih kalian. Internalisasi di sana, sehingga nanti dari pengajuan masyarakat kita tinggal klik dan semua tanah ini diukur semua, diukur semua baik yang mengajukan atau tidak, tapi nanti dipisahkan itu dan lain sebagainya. Jadi artinya biaya 150 itu sudah lebih Pak. Bahkan saya dulu kalau pemerintah desa mau bekerja sama tak kasih 20 untuk pemerintah desa. Kalau seandainya konsultan tanya kasih kita, tak kasih 20, terus media massa kalau kasih 10 per bidang tanah. Artinya per lembar sertifikat bidang tanah. Jadi malah kita kasih itu pun masih lebih. Masih lebih data ya. Jadi pemerintah desa mau kita kasih 20 itu tidak apa-apa karena ya tadi mungkin bayar lembur dan lain sebagainya ya, karena ini adalah program massal yang banyak sekali yang tidak biasa dikerjakan setiap harinya di desa, mungkin sampai malam dan di sebagainya. 20 itu untuk desa dan kita 30 itu masih lebih Pak. Dan yang terjadi Pak ketahui biaya tidak, jadi biaya itu HE Pokmas. HE sing ngurus, sing wirawiri. Jadi sering ya kalau ini kalau dapat di BN kan kalau karpe jalur duit kata Gus Budi kok demo mau nih BPN. Karena saya ingin memastikan aturan kan. Seharusnya aturan itu kan dijalankan pemerintah, tapi pemerintah itu kok malah jalur di luar aturan. Sempat kalau laporan itu ke kejaksaan dan ini sewaktu-waktu kalau saya minta kejaksaan proses. Saya laporkan, karena kalau lebih dari 150 itu adalah pungli, pungutan liar. Karena pungutan yang di luar restitusi itu adalah pungutan liar. Jadi tidak boleh pungutan lebih dari 150 sebulan. Dan yang lebih penting, bahwa Pokmas nanti setelah selesai pencetakan sertifikat ini membuat pertanggungjawaban. Piye nek kok diberi? Nek wakeh nih, apa yo oleh dikek nikahi mboten angsal Pak. Ya harus biaya itu terkait dengan kepengurusannya. Kulo 150 nek mlebu bingung, mulane kulo mboten ditakoki ngono.
Mboten dimintai pertanggungjawaban ya roh kok jadi. Terus juga ini buatan saya betul kayak gitu. Nah, malah makanya saya sarankan kepada forum peduli masyarakat Bandung. Tolong ini untuk membuktikan, saya pengen menindaklanjuti hasil ngepung itu. 150 nih iso masyarakat itu nih bayar nih wes. Tapi jadi kok melengkapi dewi karena sistematik lengkap. Patoke yang dewi, mantrene dewi. Karena apa? Ini jitu keterbukaan kita. Mantrene tak kira yo dewi. Pomo patoke perlu ganti yo dewi. Apa maneh jadi patok gampang tuku paralon dikai wesi sitok meneh iki corno sak paralone gendeng kita entek paralone dadi watu kita ngono kok ngantek juta-juta atau 100 gitu ya sekali lagi Pak saya pengennya gini ya hari gini ini kita harus merubah sistem yang salah ini saya bukan sekedar pada saat itu ya masyarakat yang tergabung dengan forum di samping biaya murah sesuai dengan SKP 3 Menteri, dia pintar, dia iso, ingat ini dikembangkan diberi penjelasan. Tetapi yang ternyata biayanya yang lebih dari itu ada 500, ada 700, bervariasi gitu. 1 juta gak tentu, udah jenis pungli ya betul tentu dong. Pomo preman kono ya bayar sakmene, tukang parkir kono ya sakmene, betul modal. Tapi nek menurut aturan waduh gitu. Kali pertanyaannya kena opo Jombang iso 150 kenapa nggak gitu gak iso 150 malah warga yang pulau niku Pak kata sing gadang itu termasuk warung-warung pecel lele etang kali niku kan masuk Jombang niku 150 Pak kalau gak ada bukti ini nah terus dulu lanang masuk Nganjuk bayarnya sampai petang atau sekat sampai ini 17 akhirnya sebagian kepung petang atau sekat lah ini yang lucu bagi kalau jelas nih di Kepung akhirnya kuatannya yang diberikan oleh BPN 1500 menjadi 1638 638 itu yang orang forumnya 238 sing lucu Pak wong forum 150 sing wong 450 itu lucu di sana desa betok biaya sekarang duitnya nggak gue ya sekolah dalam ada mendina ngumpul rapat ya semangat ngomong-ngomongan ya jadi uang ini adalah untuk pembiayaan tadi pemberkasan sopo sing berkas ya sing atas uang itu pun harus dipertanggungjawabkan aku itu mau mempertanggungjawabkan satu sakit ini bingung Pak betapa ini apalagi penjelasan dari BPN itu Nganjuk diantaranya bahwa semua berkas Pokmas gak perlu mantan dijemput mirip Pak berarti kan transportasi juga enak katakanlah transportasi adalah transportasi kita mengantar misalnya yang fotokopinya redaktur dan lain sebagainya itu nonton ya, termasuk kopi dan lain sebagainya hari-hari pulpen ATK jadi sekali lagi bahwa tadi standarisasi pembiayaan itu bahwa untuk wilayah Jawa dan Bali itu 150 nah kemudian seandainya ini bisa ditanggung pemerintah pusat kenapa kok Nganjuk bisa lebih itu yang sekarang malah marak ya 150 pola itu dan lain sebagainya lah macam-macam gitu omongan-omongan itu macam-macam nah ini memang Pak karena terbitnya peraturan bupati nah ini peraturan bupati memang terbitnya peraturan bupati ini yang memberi peluang adanya pungli nah di Detum 7 itu tadi di Detum 8 dijelaskan Detum 3 bahwa pembiayaan itu adalah pemerintah daerah dan kabupaten kota Surabaya kota gratis, Malang gratis, Batam sing nggak ada dulu gratis karena dibiayai oleh pemerintah daerah. Nah, di Detum 8 tadi yang membuka peluang itu. Peluangnya apa? Di Detum 8 dijelaskan dalam SKP 3 Menteri itu adalah
Apabila pemerintah kabupaten kota tidak menganggarkan atau tidak membiayai, maka pembiayaan itu ditanggung masyarakat peserta. Dengan apa? Dengan mengeluarkan peraturan bupati. Ya, ini masalah lanjut tapi peraturan bupati. Nah, peraturan Bupati Nganjuk apa bunyinya salah satu di antara bunyinya? Pembiayaan PTSL boleh lebih dari 150.000. Nek kula santai mawon kula tiba. Nek oleh luwe kok 150 yo luwe bisa oleh gratis. Gitu. Kan ndak dilarang di bawah 150. Tergantung niate kok Mas saya. Nek pengen nyelametne wargane, pengen rukun tonggo kanan kiri wong kita tonggo dhewe sing akan mengajukan enggak. Ngapain harus biaya gitu? Ya kalau bisa, kalau seperti yang terjadi di Ngepung, setiap kegiatan itu dikumpul nih peserta. Ada kegiatan ini, kegiatan ini. Katakanlah, nek upomo membengkak, paling akeh paling singkat itu wakil upomo membengkak. Tapi kalau seandainya membengkak, dia jawab, jadi kipas pulang nih dong. Gitu konsumsi di gunung. Artinya lagi-lagi kan untuk kita sendiri. Ini urusan bersama masyarakat. Jadi sekali lagi bahwa yang mau saya sikapi dan saya akan datang dan saya akan melakukan protes keras terhadap pemerintah Kabupaten Bandung dengan apa? Setelah saya ke BPN tanggal 17 kemarin. Tanggal 17 saya bersama Siodi Mariani ke BPN Bandung. Karena apa? Menanggapi surat forum Bandung. Forum petinggi masyarakat Bandung kan berkirim surat di desa. Apa jawabannya desa? Bahwa dia akan koordinasi dengan BPN. Betul ini ya? Suratnya itu begini. Ya, berarti koordinasi di BPN mau BPN ya kenal KB kita ya sampai kepala. Ayo, ya tak kok ini koordinasinya kok. Sehingga tidak dilaksanakan. Ternyata apa? Tidak pernah ada koordinasi dengan pemerintah desa Bandung. Kalau pertemuan Hotel Nirwana itu bersifat umum. Pertemuan Hotel Nirwana itu adalah seluruh kepala desa yang belum melaksanakan PTSL dengan BPN. Terkait apa pertemuan itu? Terkait penjelasan. Ini kita cek kiro-kiro. Inilah ya, kiro-kiro terus kesempatan di orang bener. Kira-kira nopo bahwa kuota Kabupaten Nganjuk untuk tahun ini adalah 30.000. Terus yang terjadi kira-kira nopo bahwa saat ini semua orang tahu pemberitaan secara terbuka pemerintah pusat Presiden Prabowo Subianto sedang efisiensi anggaran dan kementerian ini kan ajingnya loh gitu durung loh berarti ajingnya kan durung mau anggarannya ya. Itu dikurangi DPD salah satu diantaranya akan ditujukan memberi makan anak kita sekolah kan itu masih mau. Nah, BPN sendiri menegaskan sama saya tanya apa pasti mana aturannya kalau BPN berapa dikurangi anggaran di BPN? Ternyata itu masih belum kira-kira. Nah kira-kira ini dimanfaatkan untuk menekan kepala desa sebenarnya. Kepala desa ini ditekan Pak karena kepala desa itu sing lapor teng kula ngoten lho. Kepala desa yang sedang melaksanakan ini mau ditekan kuotanya separuh. Nah, ya nek wis ndata kali tiang-tiang. Pun dikuatani sedaya. Atas pemilu minggu ngata, baru ngomong metune separuh gak bingung. Kita kini sopo, masih ada pakai ini kaya sulit tok mesti gak terima, nggih betul. Kalau 30.000 dikene 15.000 lah sing 15.000 yo muring-muring jelas. Nggih betul. Mesti niku. Nah ini sing mboten bener rencana. Lah kepala desa niku jaluk 30. Jujur mawon nggih Pak, nek kepala desa ini Pak protes. Mergo awake dhewe yo rada ora penak gitu. Lah awake dhewe ora penak arep protes awak dhewe koyo bener kok protes. Gitu. Jujur mawon iki sak jujur. Kula pun
Wong kula nggih sak pondok kalih Pak Lurah jenengan. Kula sak pondok nepoti grendel. Nggih ta? Kula nepoti grendel. Kula berjuang niku Pak, transformasi dana desa grendel cepot kula di penjara. Gitu. Niki kula pun ngalami Pak, nggih boten apa kula nggih boten beliau, kula boten ngersula, kula boten ketul. Karena ini adalah bagian dari perjuangan dan mbah kula mau Jeng Basuki Morobiyo. Setiap perjuangan itu mengorbankan biasa. Nggih. Ya. Dengar tak iki nggih? Mireng nggih? Nggih. Dados nggih. Iki wau kan proyek terkait bahwa biaya tadi 150, terus kenapa kok di Nganjuk ini jadi besar terus ora podo? Ya karena pengumumane jenenge liar ya, bukan podo. Tapi nek menurut peraturan harusnya sama 150 semua. Karena peraturan bupati tadi, peraturan bupati yang memberikan peluang itu. Seharusnya kalau bupati ini patuh karo pemerintah pusat bahwa ini program negara harus didukung pemerintah di bawahnya, termasuk gubernur, bupati, wali kota, termasuk kepala desa. Harusnya apa kalau didukung? Dia kalau mengeluarkan peraturan apa? Memerintahkan, karena dari sana memerintahkan. Presiden memerintahkan kepada 3 menteri. 3 menteri memerintahkan kepada bupati dan wali kota. Bupati dan wali kota memerintahkan kepada pemerintah desa, kepala desa agar membantu mendata masyarakatnya yang tanahnya belum bersertifikat untuk diikutkan program PTSL. Turun ini penjenengan orang ngoro dicelupi karena kini Pak wis tak cek karena kan ada kretek desa, ada letter C di desa ini, kan tahu mana tanah yang belum pernah disertifikat kan sudah. Harusnya tinggal dicelok. Wes Pak, sampean melok apa iki program murah kan nonton iki. Yo pasti melok gitu. Melok ki lho pakai formulir. Selesai ngomong kaki lho formulir. Yang di sini omah tanda tangan nih. Pomo waris diberi 5 tanda tangan 5. Kok ono sapa tanda tangan ini ulang. Gawe pernyataan. Pasang materai batase sapa-sapa. Dibayar. Nih. Dados Pak. Apa meneh dana desa ya akeh. Dana desa juga boleh digunakan untuk program ini. Kenapa digunakan dana desa? Nah ini Pak. Terus saya betul marah Pak ya. Kalau ada yang begini ini marah saya apa? Bahwa pemerintah desa ini Pak adalah pemerintah administrasi. Artinya pemerintah desa ini tidak boleh mengambil keputusan sendiri terkait kepentingannya masyarakat. Ya terkait apa PTSL? Seharusnya kalau kepala desa ini menunda suratnya menunda PTSL itu tertanggal 23 Desember 2020. Mergo wis krungu iki enek wong arep PTSL. Kaya kok ya repot. Kita pulang mireng-mireng kan repot iki ora sadar. Repot. Ya wong mireng wong ora iki lagi repot. Mulane wis enake tak gini BPN dulu. Niku kula takok lurah liya kula takok sapa ae. Dia mengeluarkan surat penundaan itu adalah menyalahi aturan. Memangkas hak rakyat. Nek dhewe ora nyertifikatnya ya wis ngono wae. Sebenarnya kan tidak perlu ditunda kalau memang orang Serban itu tidak ingin itu. Gitu. Wis menang. Gitu. Nah, apa kok ditunda? Berarti dia ada kepentingan untuk menunda itu. Betul. Dan orang kepentingan ya Serban. Orang ngajak ini masyarakat orang ngajak ini kan ngaten. Betul nih. Apa harus menunda? Kenapa dia menunda? Berarti dia ada kepentingan. Bahkan saya melihat ini adalah menangkap reaksi masyarakat yang menginginkan PTSL. Dan dia khawatir kalau ada pelaksanaan PTSL bagaimana? Jujur mawon Pak. Forum teman Pak. Tinggal PTSL forum mesti urusi. Jadi nek urusi forum ini buat ngurusi gantungan malah banteng. Tapi singkat di sini forum aja nek ungli.
Ayo nek jaluk tak ewangi. Nah, termasuk saat ini. Nika Pak Joko pisang. Nika termasuk pokoknya petani pisang. Soalnya wah, PTSL. Pengen pisang itu kecamatan Patenro. Lah kecamatan Patenro ini memang tidak pernah mau program PTSL itu Pak sih gagal. Jadi sampai rasa kecamatan Patenro ditangani full kalau pulau zaman corona ini. Nah, pisang itu ada forumnya, forum komunikasi masyarakat pisang. Kemarin pada tahun 2023 Pak serentak kesepakatan ini ya camat melo 500 sangat. Nah, 500 sangat niku kulo ancan informasi ternyata oknum BPN iki jalur bagian satu saya. Lah, untuk membuktikan di dalam pidana Bu Maryanti pengacara ada bukti namanya petunjuk. Petunjuknya apa? Ada dua forum yang berbeda kecamatan mengikuti PTSL. Mana pisang kecamatan Patenrowo dengan Gundang Jatikalen. Gundang Jatikalen 350. Pisang 350. Resa 150. Dan satu sakit ini yang bicara adalah ketua forum peduli masyarakat Merondot kecamatan Patenrowo. Sampai sekarang itu ada 57 orang serta momel. Karena ada putih saya tidak mau ikut. Itu nek terakhir Pak Sirati lah tak serah nih. Oh iya, nah, sebenarnya dari ketentuan PTSL ini tidak ada Pak kuota. Ya, kalau kuota untuk per desa apa, termasuk per kabupaten. Tinggal ini kan soal pengajuan anggaran, Pak. Anggaran siapa? BPN sini dengan BPN pusat, bukan dengan masyarakat. Gitu. BPN sini dengan BPN pusat, ngajuin proposal. Karena biaya yang dari pusat itu loh Pak, yang biaya. Jadi yang dengan masyarakat tidak ada karena gratis yang masyarakat. Tidak ada urusan. Jadi urusan BPN sini dengan pusat. Tapi kalau melihat aturannya itu kan tidak ada Pak. Jadi tanah-tanah yang sudah bertuang tapi belum bersertifikat agar bersertifikat semua hingga tahun 2025. Aturan 2025 terakhir Pak. Kok pulau maca surat ini tahun 2026 ya belum ini khawatir was-was gitu. Pengaturannya nggak seperti ini. Jadi kok mau ngomong itu gitu.